Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling pantas kita persembahkan malam ini. Allah masih beri kita kekuatan, kesehatan, berbagai limpah nikmatnya, utamanya digerakkannya ruhani kita untuk hadir malam ini dalam rangka memaksimalkan. Kita tadi sudah melaksanakan sholat kita secara berjamaah. Tentu kita ingin memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, melakukan ibadah dan amalia terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anak-anakku yang mau tulis judul ceramah kita malam ini, keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Jamaah sekalian, tidak terasa perjalanan waktu kita sudah berada pada malam yang ke-22. Mungkin juga ada yang sudah malam ke-23. Maka di 10 hari terakhir Ramadan ini, kira-kira 1 minggu lagi kita sudah akan menyelesaikan agenda kita. Maka gira dan semangat ibadah kita ini semakin meningkat. Kualitasnya makin kita perbaiki. Karena kita ingin mendapatkan keutamaan Ramadan ini. Oleh karena itu saya kira kita tidak akan membaca di berbagai media, ada guyon sekarang ya, berita kehilangan. Jadi pengumuman berita kehilangan, banyak jamaah yang sudah hilang, sudah berada di mal, pusat-pusat perbelanjaan, entah di mana. Jadi siapa yang menemukan mereka kembalikan ke masjid. Karena sebaiknya memang mengakhiri Ramadan ini justru masjid kita tuh ramai. Kita melakukan ibadah, apalagi sholat berjamaah kita. Oleh karena itu maka kesempatan yang terbaik di Ramadan ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi kita orang tua untuk memperbaiki sholat kita. Insya Allah tidak bolong-bolong lagi, continue 5 kali sehari semalam. Setelah itu kemudian kita ajarkan ini kepada anak-anak kita agar mereka juga bisa sholat. Dan kita tidak menjadi merasa bersalah ketika anak-anak kita sudah masuk kuliah belum sholat. Karena kita ini, maaf ini sebagai orang tua, kita demikian gelisahnya ketika anak-anak kita sudah masuk TK. Bahkan kita ada penambahan program di TK itu di mana anak-anak itu dilatih untuk membaca dan menulis. Karena sebagai orang tua kita malu kalau mereka masuk SD, anak kita belum bisa membaca dan menulis. Apakah juga sama khawatir dan gelisahnya ketika anak kita 6 atau 7 tahun belum tahu tata cara sholat? Sementara Rasulullah sudah mengingatkan kita, ajari, bimbinglah, binalah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika 10 tahun belum sholat. Jadi harus sama gelisah khawatirnya kita ketika anak-anak kita mau masuk SD belum bisa membaca dan menulis. Sama khawatir dan gelisahnya kita, bahkan lebih gelisah dan khawatir kita ketika anak-anak 7 tahun belum tahu sholat. Kita belum mengajak mereka untuk bersama-sama sholat bersama kita. Ini peran dan tanggung jawab yang sangat luar biasa bagi orang tua. Karena kalau anak-anak kita sholat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, mereka besar menjadi anak-anak soleh. Ini adalah aset yang luar biasa bagi orang tua. Bahkan sampai kita di akhirat, ini pahalanya terus mengalir untuk kita. Karena kita meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang rajin sholat. Kemudian yang kedua, di 10 atau di akhir Ramadan itu kita punya satu malam yang kita sebut dengan malam Qadar, malam kemuliaan. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bismi rabbihim min kulli am, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, kejarlah, carilah malam Qadar itu pada 10 malam terakhir Ramadan. Meskipun dipersempit lagi dengan pada malam-malam ganjil. Tapi kita tidak boleh membedakan lagi kalau sudah malam akhir itu, mau ganjil mau genap, kualitas ibadah kita itu tidak boleh kita pilih-pilih hanya karena ganjil dan genap. Karena nanti itu juga sangat menyempurnakan kita untuk mendapatkan malam Qadar itu. Dan pada malam itu insya Allah akan mengatur urusan kita, menerima doa-doa kita. Bahkan doa yang dianjurkan kita baca adalah Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha mengampuni, mencintai ampunan, dan maka ampunilah kami.
Jadi hamba mana yang insya Allah tidak berbahagia menyelesaikan agenda Ramadan itu dalam keadaan diampuni. Karena kita akan keluar seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Kharaja min sunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Akan keluar seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi itulah kemudian kita insya Allah di akhir Ramadan itu banyak saudara-saudara kita dan kita sekalian itu beriktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri di dalam masjid. Apa yang dilakukan? Ada zikir, ada baca Quran, ibadah, sholat malam, tahajud dan sebagainya. Artinya tidak ingin melewatkan malam-malam akhir Ramadan itu berlalu begitu saja. Karena kita ingin memaksimalkan dan mendapatkan kemuliaan di malam-malam akhir itu, termasuk di antaranya kita ingin mendapatkan malam Qadar. Karena insya Allah para malaikat banyak sekali yang turun, malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan, dan ketentraman, kedamaian, kesejahteraanlah malam itu sampai dengan terbit fajar. Kemudian ini adalah waktu-waktu yang kita afdol ya, sampai dengan kita mau mengakhiri Ramadan itu untuk membayar zakat, utamanya zakat fitrah kita. Zakat itu adalah hak Allah Ta'ala yang kemudian kita mengeluarkannya, seseorang mengeluarkannya yang diperuntukkan kepada yang berhak menerimanya, itu zakat. Dan zakat ini mengandung berbagai manfaat untuk kita. Kita berharap dapat mengambil keberkahan, mensucikan, dan menemukan berbagai manfaat-manfaat dengan dimensi kebaikan-kebaikan. Maka arti zakat itu sendiri, jamaah sekalian, arti aslinya itu artinya berkah, suci dan tumbuh. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat itu hartanya tumbuh, tidak kemudian habis, karena zakat itu artinya tumbuh dan mensucikan. Makanya Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, husmin amwal sedekatan tutahiruhum wa tusakihim biha. Ya, ambillah zakat dari harta-harta mereka, dengan zakat itu engkau mensucikan dan membersihkan mereka. Ini adalah rukun Islam, sama dengan sholat. Dan sholat dan zakat itu disebutkan secara beriringan 82 kali. Jadi 82 ayat itu antara sholat dan zakat itu disebutkan beriringan. Misalnya pada Quran surat An-Nisa ayat 77 disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ketika ada perintah mendirikan sholat, itu sambungannya tunaikan zakat. Sholat dan zakat ini menjadi rukun Islam yang menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Tapi meskipun ini afdolnya itu di akhir, tapi di malam-malam seperti sekarang ini sampai dengan kira-kira 3 hari sebelum, ya sebaiknya itu harus kita sudah tunaikan. Karena salah satu tujuan dari zakat kita itu adalah kita akan penerimanya itu adalah fakir, miskin, sebagaimana 8 asnaf yang disebutkan itu sebaiknya kita serahkan mereka 2 hari sebelum hari raya agar dia bisa memanfaatkan zakat yang kita berikan itu untuk berbahagia. Artinya di hari raya itu tidak ada yang bersedih karena tidak memiliki kecukupan apa-apa yang bisa dinikmati pada saat berhari raya. Itulah fungsi guna zakat diantaranya. Maka kita percepat mengeluarkannya. Dan kemudian yang selanjutnya, bahwa terakhir Ramadan itu adalah ibkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Awwaluhu rahmah, awsatuhu magfirah, wa akhiruhu ibkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan tentu saja pada akhirnya kemudian jamaah sekalian, Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan dari sisi perjalanan Ramadan kita dari awal sampai dengan akhirnya, dan tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu maka orang-orang memaksimalkan, karena Allah akan memberikan upah atas apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi semangatnya ditingkatkan, di kualitasnya diperbaiki, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan hal yang terbaik dari hasil Ramadan kita. Dan tentu pada akhirnya kemudian Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Itulah visi jangka panjang kita, bukan visi yang hanya berpikir kesenangan sesaat. Kita mengabaikan kesenangan jangka panjang. Kesenangan jangka panjang kita itu adalah bahagia dunia dan akhirat. Dan kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, maka jadilah hamba yang bertakwa yang kita dapatkan melalui perjalanan Ramadan kita. Karena Allah sudah mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya kira ini yang ingin saya ingatkan untuk kita. Maka insya Allah kalau dengan demikian kita akan menjadi hamba-hamba yang berbahagia, karena Allah mengampuni kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian kita. Terus semangati diri kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan sampai dengan kita menyelesaikan Ramadan ini. Kita berdoa Allah beri kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita tetap semangat sampai dengan selesainya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.